Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ambil setiap kesempatan yang hadir, tidak kenal lelah untuk terus berjuang sampai titik akhir. Masih di I'm Possible, inspirasi Jaya Suprana, manusia serba bisa. Dari impossible jadi I'm Possible. Besar di Semarang, akhirnya kuliah di Jerman, 10 tahun di Jerman ya. Dan akhirnya kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan jamu. Nah, dua pertanyaan saya, kenapa kembali ke Indonesia dan kok yang dipilih bekerja di perusahaan jamu? Ya, kenapa? Sebetulnya saya kira yang dinamakan panggilan ada. Saya lama tinggal di Jerman itu dan saya menikmati. Ya, karena bangsa Jerman itu bangsa yang kebetulan dibebani secara malumologis. Ya, bangsa yang paling dibebani rasa malu itu bangsa Jerman. Maksudnya? Nah, begini. Kebetulan pada waktu Perang Dunia Kedua, Jerman melakukan ekspansi militer kemana-mana di Eropa. Kemudian, nah ini dia, Adolf Hitler lupa daratan. Dia melihat dia mampu everything possible, I am possible. Nah ini dia dengan yang salah ya, cara yang salah. Dia tidak lupa, dia kemudian lupa bahwa beliau kemudian terjerumus melakukan I'm possible untuk very very bad purpose. Dan ini dosa masa lalu itu membanding zaman masa kini. Saya datang ke Jerman sebagai warga asing. Sama kan anunya ya, Yahudi kan juga warga asing waktu itu. Nah, justru Jerman ini begitu lihat saya, dia dibanding rasa malu, dia tidak mau memperlakukan saya sebagai warga asing. Bahkan dia memanjakan saya. Malah justru dari overcompensate. Iya, betul. Nah, saya memanfaatkan ini. Ya, saya memang saya pura-pura miskin. Ya memang miskin ya. Dan kebetulan dulu saya nggak potongannya seperti ini ya. Memang meyakinkan ya kurus, kecil gitu. Ya mereka menganggap saya itu betul-betul manusia yang sangat menderita. Jadi kalau mereka tidak menolong saya, mereka akan dibebani dosa masa lalu. Ya karena mereka kan memperlakukan Yahudi kan mereka mau menebus dosanya. Jadi justru saya beruntung, saya bukan Yahudi, malah saya yang dapat itu ya. Saya betul-betul diperlakukan. Seperti apa bentuk pertolongan? Bayangin saya belum tanpa menunjukkan prestasi saya langsung dapat beasiswa. Langsung beasiswa. Ya bahan beasiswanya, bahkan makan dapat gratis. Saya menikmati pada itu Nah, jadi sebetulnya kan saya menjadi pegawai negeri pertama, orang Asia pertama yang diangkat menjadi kepala negara. Padahal paspor saya ada capnya. Hanya untuk studi. Tidak boleh bekerja, ada capnya. Tapi malah jadi pegawai negeri dan guru sekolah musik, jadi kepala sekolah musik. Jadi pemerintah Jerman itu melanggar hukum mereka sendiri gara-gara saya. Ya mereka pokoknya sudah lupa terjebak oleh saya, akhirnya betul. Saya bilang waktu itu. Jadi hidup saya betulnya sangat sejahtera. Bahkan waktu itu profesor saya sudah bilang, kamu kerja lagi kira-kira 5 tahun, waktu itu saya jadi asisten, kamu akan jadi profesor. Dijamin, dia bilang. Jadi betulnya nggak ada alasan secara ekonomi. Iya, betul. Tapi kemudian ayah saya datang ke Jerman. Saya nggak pernah pulang. Nah kemudian baru ngaku dia. Sebetulnya ayah bukan karyawan. Ayah itu pemilik. Tapi saya pikir justru beliau itu mendidik saya. Kalau beliau pada waktu itu memberitahu kalau dia pemilik, mana mau saya kerja. Dan saya tidak akan tahu betapa susahnya mencari nafkah. Dan saya selalu menganggap kaum miskin itu kaum
Tapi gara-gara ayah saya tidak punya perasaan itu. Nah kemudian saya bilang, wah ya oke, nah, terus gimana? Saya bilang, ayah sudah tua, siapa yang lanjutin? Wah, saya pikir, waduh, ini mobil sport, apartemen, gelar profesor. Yeah. Tapi ya saya utang budi kepada ayah saya. Dan saya utang budi kepada tanah, air, udara saya. Maka saya tinggalkan semua kenikmatan itu untuk datang ke Indonesia dan berupaya ya untuk sedikit memberikan apa yang bisa saya berikan kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Wow. Tapi kalau gitu nih Pak Jaya, kan kembali ke Indonesia, akhirnya di perusahaan jamu, dan gak langsung mulai dari atas ya sebenarnya kan dari bawah jadi marketing director juga dulu. Oh enggak, dulunya nggak punya jabatan saya anunya. Pokoknya dia disuruh keliling aja, kamu lihat-lihat aja tuh cara bungkus jamu gimana, terus saya jualan jamu. Tapi lebih menikmati yang mana nih Pak Jaya? Jadi seniman atau jadi pengusaha? Jadi manusia. Profesi hanya predikat, tapi manusia itu ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita jangan menilai manusia dari profesinya, tapi dari budi pekertinya. Bagaimana beliau melakukan profesinya. Oke. Ada quotes lagi di segmen ini dari Pak Jaya Suprana. Kita lihat quotes berikut ini. Pembangunan adalah untuk rakyat, maka jangan mengorbankan rakyat. Karena mungkin banyak yang terjadi atas nama pembangunan akhirnya justru rakyat dikorbankan. Betul. Seperti itu? Betul. Saya bukan termasuk yang dikorbankan. Bahkan saya menikmati pembangunan. Tapi kita harus ingat, banyak teman-teman kita, dan saya saksi mata bagaimana rakyat miskin, rakyat kecil digusur atas nama pembangunan masih ditambah secara sempurna melanggar hukum. Karena warga Bukit Duri waktu itu mengajukan gugatan, mereka mau digusur karena mereka punya hak, punya suratnya, punya semua, tapi mereka harus pergi dari situ. Pada waktu itu saya mengalami krisis berat. Saya merasa diri saya itu tidak berguna. Waktu itu saya hadir. Dan saya waktu itu mau sok jadi pahlawan. Betul-betul mau jadi pahlawan. Mau saya cegat itu mesin penggusur. Yang saya pikirkan mesin penggusurnya kan kecil-kecil gitu. Kan. Nggak tahu mesin gusirnya itu kayak film Transformer itu loh. Gede, nggak berani saya. Itu di situ saya mengalami pukulan berat dan itu boleh dikatakan mengalami rasa malu yang paling berat dalam hidup saya karena saya nggak berdaya. Memang tidak mudah, seperti yang tadi Pak Jaya bilang. Ada banyak hal yang salah yang harusnya mungkin tidak boleh dilakukan. Tapi mungkin setelah ini kita akan bahas lagi apa yang sebaiknya bisa dilakukan dan apa yang bisa dikontribusikan oleh seorang Jaya Suprana untuk Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan salah satu hal yang Pak Jaya kontribusikan untuk Indonesia adalah dengan mendirikan MURI. Ini saya dengar-dengar MURI ini didirikan akibat bentuk kekecewaan. Apakah betul? Hai friends,
terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.